Kalau PSI menang, kita dianggap ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick count pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Kalau kita simak perhitungan real count KPU saat ini ada di kisaran 65% suara, berarti ada sekitar 70 juta suara lagi yang belum dihitung, itu jumlah yang sangat banyak. Dan 70 juta ini banyak juga yang merupakan kantong-kantong suaranya Pak Jokowi yang kami pikir potensial untuk menjadi lumbung-lumbung suara PSI juga. Jadi kami masih terus mengawal proses real count di KPU sambil uh, terus menunggu ya, karena ini kan prosesnya masih ada 35% lagi, masih cukup signifikan jumlahnya. Karena kan kita tahu bahwa ini masih sampai di proses kecamatan dan masih banyak eh, mekanisme yang bisa ditempuh kalau memang saksi-saksi partai misalnya menemukan ketidakcocokan dalam input data atau penghitungan data. Di mana PSI sendiri juga mengalami di banyak tempat, misalnya ada di Banten 3 misalnya, saya baru komunikasi tadi sama teman-teman di Banten 3, ada suara di satu TPS aja sekitar 50-an yang ditulis nol, sudah diprotes tapi sampai sekarang belum masuk di Sirekap misalnya. Atau di tempat-tempat lain yang kita di situ salah jumlah padahal hitungan batang lidinya sesuai gitu kan. Jadi ini kan memang mekanisme yang masih terus berjalan, di mana kalau ada ketidakcocokan, ada salah hitung, salah tulis, memang ada mekanisme untuk kita bisa memprotes, bahkan meminta penghitungan ulang dengan disaksikan oleh panitia setempat beserta dengan saksi-saksi partai lainnya. Begitu. Jadi ini mekanisme yang masih terus berjalan berdasarkan hitung cepat indikator PKB itu dinyatakan 10,65. Ternyata berdasarkan real count KPU yang 65% saat ini 11,56, berarti melesetnya 0,91 tuh. Yang menurut hitung cepatnya indikator juga 0,88. Tetapi sekarang menurut real count 1,43, berarti melesetnya 0,55 begitu. Jadi ini malah menurut catatan kami gap yang paling besar begitu kan. PSI baru gap sedikit udah diributkan, dianggap sebuah anomali, padahal anomali yang lebih besar lagi terjadi di PKB dan Gelora, kok nggak ada yang ributin. Ayo tolong jangan tidak adil sejak dari pikiran. Ya justru saya mau nanya balik nih, kenapa saya juga hari ini lagi menikmati hari Sabtu di rumah sambil kontak-kontak dengan teman-teman di yang memantau perhitungan suara, kok ternyata tiba-tiba viral gitu kan ya. Pertanyaan kami justru bingung, padahal kalau dilihat dari gap suara antara quick count dan real count, ada PKB, ada Gelora yang gap suaranya lebih besar, kok nggak ada yang ngomongin. PSI baru gapnya hanya sedikit sudah dituding-tuding yang macam-macam. Jadi tolong agar kita juga menghormati proses yang sedang berjalan di KPU. Ini saat ini masih ada 70 juta suara yang belum dihitung. Begitu, tolong jangan berpikir macam-macam karena teman-teman semua bekerja di lapangan nggak henti. Saksi itu nungguin mulai dari jam 8, jam 9 pagi sampai tengah malam dan banyak yang nongkrongin. Jadi jangan dipikir ini kerjaan 1, 2, 3 orang gitu loh. Sehingga pikirannya seuzon saja. Lebih baik kalau seuzon ikut turun ke proses-proses penghitungan real count, nongkrongin di situ sama-sama supaya kita bisa tahu seperti apa prosesnya daripada cuma bergunjing di sosial media. Ya, memang saat ini kan berdasarkan quick count angkanya PS ini nanggung gitu kan. Jadi kalau ditambahin dengan ini kan quick count beragam juga ya, angkanya kan nggak persis sama. Kalau ditambahin dengan margin of error itu memang masih punya potensi untuk masuk begitu. Dan menurut survei internal PSI memang seharusnya kita masuk. Ada beberapa indikasi ya. Beberapa indikasi misalnya kalau kita lihat dari konsensus hampir semua lembaga survei menunjukkan bahwa 6 bulan terakhir sebelum pemilu tren PSI itu positif naik.
Bahkan di survei Kompas yang tidak dirilis sebelum pemilu, itu di situ didapatkan bahwa pasangan Prabowo Gibran menang di atas 50% suara, artinya satu putaran, dan PSI mencapai 4,4% menurut survei Kompas yang tidak dirilis, entah kenapa tidak dirilis. Dan di berbagai media atau di berbagai lembaga survei lain itu juga merecord atau mencatat ada tren positif gitu ya. Kalau kita membaca survei itu juga harus baca tren gitu. Kalau tren yang positif itu sebenarnya untuk tiba-tiba berbalik itu agak tidak biasa begitu ya. Dan kalau kita lihat perhitungan atau perolehan suara PSI di level kabupaten, level provinsi itu naik sangat signifikan. Di DKI naik, di NTT naik sampai 300%, di Maluku naik sampai 600%, di Papua naik 300%, tadi NTT naiknya 400% gitu ya. Jadi di daerah-daerah ada kenaikan yang sangat signifikan begitu ya. Jadi tren positif sebelum pemilu, begitu kita lihat hasil perolehan di daerah juga naiknya sangat signifikan. Bukannya tidak mungkin juga kalau di DPR RI ada kenaikan yang selaras dengan kenaikan-kenaikan yang kita lihat terjadi di daerah begitu. Jadi buat kami masih optimis. Oleh karenanya teman-teman semua juga masih mengawal. Kita minta agar para caleg dan para saksinya jangan kendor dulu, jangan justru kita menyemangati para caleg agar jangan termakan oleh hasutan-hasutan di sosial media yang tidak tahu perjuangan kita selama berbulan-bulan dan dengan mudahnya memberikan penghakiman akan lolos atau tidaknya, padahal suara aja masih dihitung baru 65% gitu. Jadi kami masih kawal terus, dan bahwa ada kesalah catat, salah hitung, salah jumlah itu terjadi. Bahkan yang sudah diprotes aja masih banyak yang belum diupload di Sirekap, itu kita masih pegang semua datanya. Jadi ayolah kita tunggu, kita kawal sama-sama. Dan yang misuh-misuh di sosial media, daripada ribut-ribut mendingan turun ke lapangan, ikut ngawal sama kita juga. Ya kan survei juga punya margin of error, tapi yang saya tadi sampaikan penting untuk dilihat kalau membaca survei adalah trennya, begitu kan. Jadi ada tren yang positif yang dialami oleh PSI, dan ini juga menjadi sumber keyakinan kami bahwa intensi memilih orang terhadap PSI itu ada dan bahkan semakin meningkat menjelang pemilu gitu. Jadi kita kawal saja sama-sama, dan tadi saya ulang ya, bahwa ada, kalau dikatakan PSI naiknya melejit atau dikatakan kok melenceng dari quick count, ada yang lebih melenceng kok. PKB sama Gelora bedanya hampir 1% di PKB, kok nggak ada yang ngeributin nih gitu ya, kok nggak ada yang viralin gitu. PSI baru naik sedikit udah dituding macam-macam. Jadi saya pikir ini nggak adil juga. Mari kita sama-sama pantau aja prosesnya. Mungkin saat ini memang karena ada keberadaan Mas Kaisang menjadi sorotan, dan saya pikir tidak adil kalau kemudian sorotan berlebihan itu kemudian berujung pada narasi-narasi negatif dan tudingan yang macam-macam, padahal ada partai-partai lain yang juga perolehan real count-nya berbeda dari quick count, cukup jauh, tapi tidak dibahas gitu. Jadi saya pikir tolong kita semua ya berpikir yang netral aja, dan jangan tidak adil dari sejak pikiran begitu. Masih optimis, kita kawal terus perhitungan real count. Oleh karenanya, kembali saya ingatkan kepada teman-teman caleg-caleg PSI dan semua saksi-saksinya agar jangan kendor mengawasi di PPK, terutama ini udah hari terakhir ya. Jadi tolong jangan kendor semuanya, agar kita pastikan perjuangan kita tidak sia-sia.